Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan banyak nikmat yang tak terbilang bagi seluruh hambanya. Lebih-lebih nikmat iman bagi segenap kaum muslimin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Keselamatan semoga dilimpahkan bagi para sahabat, keluarga, dan umat muslim sampai akhir zaman. Pagi hari ini, segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Zat Rabbil Izzati. Semua bersimpuh diri menunaikan sunnah Nabi untuk meraih ridho dan karunia ilahi. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha sering disebut Idul Kurban, artinya hari raya penyembelihan. Kata kurban berasal dari Arab, artinya sesuatu yang dekat dan atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah yang memerintahkan ibadah ini. Kurban sering disebut udiyah atau dahiyah, artinya hewan sembelihan. Fisiknya hewan yang disembelih, tetapi hakikatnya ialah pengorbanan dan pengabdian diri sepenuh hati kepada Ilahi Robbi. Ibadah Quran secara khusus dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Secara fisik, ibadah kurban ialah berkorban materi atau seekor hewan. Lebih dari itu, secara rohani, berkurban hakikatnya melawan hawa nafsu menuju tangga takwa. Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu lahumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Astagfirullahaladzim. Artinya, daging-daging dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Dengan Idul Adha dan ibadah kurban, semestinya setiap muslimin menjadi orang-orang yang menebar kebaikan dalam kehidupannya. Pada suatu kali Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan khusyuk harus menjadi insan yang saleh, zuhud, dan berjiwa maraqabah atau merasa selalu diawasi Allah. Jadilah muslim yang senantiasa ikhlas, syukur, sabar, jujur, amanah, adil, ihsan, dan taat kepada Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah. Jadilah insan yang sidik, amanah, tablik, fatonah, dan segala kebajikan hidup sebagaimana hasanah Nabi utusan Allah. Sebaliknya, jadilah hamba Allah yang menjauhi larangannya seperti berbuat keburukan, dusta, khianat, dosa, amarah, permusuhan, dan kemungkaran yang dimurkai Allah serta merugikan diri dan lingkungan.
Peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa tradisional yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha, yaitu ketika Nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah SWT. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril yang membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu ditulisan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah atas kesabaran yang dimiliki oleh Ismail dan Ibrahim dalam menjalankan perintah yang berat tersebut. Sejak itulah tanggal 10 Dzulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu asal usul dari Idul Adha. Perayaan Idul Adha yang disambut sukacita oleh umat Islam ternyata menyimpan kisah yang menyedihkan sekaligus menginspirasi. Idul Adha adalah hari untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Awal mulai Idul Adha berangkat dari kisah Nabi Ibrahim yang kala itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail. Kala itu Allah mendatangi Nabi Ibrahim melalui mimpi yang terjadi berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya semata wayangnya, Ismail yang masih berusia 7 tahun pada saat itu. Ismail adalah putra kesayangan dan satu-satunya yang telah didambakan Nabi Ibrahim selama bertahun-tahun. Sama seperti ayahnya, Ismail adalah sosok yang penurut, patuh dan taat pada orang tua dan Allah SWT. Mimpi dari Nabi Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah itu tentu membuatnya gundah gulana. Namun, saking cinta dan taatnya pada Allah, ia dengan lapang dada mau menyembelih anaknya sendiri. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Sungguh tak disangka Ismail justru mengamini perintah dalam mimpi tersebut. Dirinya tidak merasa takut atau marah kepada ayah kandungnya. Hal tersebut dikarenakan mimpi itu merupakan wahyu dari Allah SWT. Mendengar jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim terkejut. Ia tak menyangka anak kesayangannya begitu ikhlas untuk menerima perintah Allah SWT. Namun, tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Pasalnya, setan terus menggoda dirinya agar memperlakukan perintah itu. Tapi usaha setan gagal. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail, mereka juga mengalami kegagalan. Tidak ingin menyerah, setan kemudian menggoda istri Nabi Ibrahim, akan tetapi usaha tersebut pun tetap tidak berhasil. Tibalah waktu penyembelihan, yaitu pada hari H, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah untuk menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Namun, ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tersebut selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan hendaknya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah SWT. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar usai Idul Adha kita, kaum muslimin, makin menjadi insan yang saleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Seraya dengan itu, insan beriman harus berani menjauhi yang buruk dan mungkar agar kehidupan dilimpahi berkah Allah SWT. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.